hati kita, jasmani rohani kita sehat. Amin. 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 Yes. Orang kalau sehat, muakan kalau empal enak jadi dia. Ya, anget-anget ya. Kalau sehat belok sembuhan itu kayak ekspor. Bapak Ibu. Demikian kalau rohani kita sehat, Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan itu rasanya ya, luar biasa sukacitanya. Karena saat kita datang kepada Tuhan, banyak hal yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Tadi malam saya itu Tuhan itu luar biasa. Kalau saya ada jadwal hari Minggu, Tuhan itu sudah memberikan ilhaman ayat-ayat itu sudah bulan-bulan yang lalu saya tinggal merangkaikan. Amen. Tadi malam itu saya merangkaikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu itu sampai jam berapa Bapak Ibu? 2:30. Saya bilang, wah 2:30. Saya rindu Bapak Ibu. Pagi ini saudara dan saya mendapatkan berkat kekuatan. Ya. Ya. Itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan itu, Tuhan tidak membicarakan hal-hal masalah saudara, ya, ekonomi saudara, Bapak Ibu, dan keinginan saudara tidak. Tetapi Tuhan membicarakan hal keadaan dunia ini loh Bapak Ibu. Karena pasti Bapak Ibu itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sampai makan bare diirit-irit ya. Dia teben langsing gitu Bapak Ibu. Ya, maka diirit-irit, bukan diirit kekurangan. Ya, menjaga bodi ini loh ya Bapak Ibu. Maksudnya pengen makan oke Pak. Ya kalau saya mau sampai Pak cocok saya sampai dandan Bapak Ibu ya. Tidak ujuk-ujuk loh Bapak Ibu. Ingin tampil kepada Bapak Ibu. Jadi biar penampilan saya ya Bapak Ibu. Aduh Hai. Hai tak, Yes. hai tak. Bukan bagaimana penampilan saya. Hai. Oh iya. Bukan itu orang yang bijaksana. Yes. Yang perkataannya itu bijaksana. Tidak, tante itu sudah tua tidak begitu ya. Tidak. WA sama saya. Tante yang cuan dicapai wajah. Waduh. Dari sini separan. Bapak Ibu inilah Tuhan selalu berbicara atas keadaan dunia ini. Amin. Ya. Kita itu ternyata orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yes. Ya. Bukan secara lahiriah saja, namun Tuhan memberkati sesuatu yang ilahi, supaya kita menjadi orang-orang pilihan ini semakin kuat, perkasa, dan membawa hidup kita semakin berkemenangan. Saya tidak percaya tujuan Bapak Ibu dengan saya itu sama. Ya. Ya. Kita mencari firman Tuhan. Ya. Bukan di sini mencari beras itu tempatnya bukan di sini, Bapak Ibu. Tetapi kita mencari firman Tuhan dan firman Tuhan itu akan memenuhi. Amin. Haleluya. Kehidupan saudara. Yes. Kebutuhan saudara. Yes. Tetapi memenuhi pikiran rohani saudara. Ya. Supaya semakin kita menjadikan orang yang berkembang, kekuatan terus mengalir. Supaya membawa kita lebih masalah persoalan, bukan membuat kita undur. Ya. Tapi semakin maju, Yes. semangat. Yes. Itulah yang kita cari pagi hari ini. Pastinya ada sesuatu yang kita cari. Berkat itu akan terus mengikuti, dilimpahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari Haleluya. Bapak Ibu, ya, ayat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari ini, ya, kita boleh datang sesuatu anugerah yang daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Ya, karena tidak semua mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 100 pasal 22 ayat 1. Mazmur 122 ayat yang 1. Kita akan baca bersama-sama pagi hari ini. Sudah mendapatkan? Amin. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 100 pasal 22 ayat yang pertama, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud.
seorang raja. Dia memiliki segalanya. Dia memiliki tahta, kedudukan, Yes. segalanya. Yes. Tapi saat orang mengatakan mari kita akan kebaktian ini, Yes. Daud merasakan sukacita yang luar biasa. Ya. Amin. Karena Daud tahu tanpa Tuhan dia tidak ada kemampuan kehidupan dia sebagai raja. Itu sebabnya Daud mengatakan, Tuhan jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena roh Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan Daud, roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini yang Tuhan taruhkan itu, Ya. yang memberikan kekuatan hingga saat ini Bapak Ibu duduk di tempat ini. Yes. Bukan karena Bapak Ibu memiliki kekayaan, tidak. Ya. Karena kita tahu perjalanan hidup kita dari Januari sampai ini. Oh, peperangan ya Pak Diki ya. Masalah persoalan ya Pak Diki ya. Yes. Bukan karena wah Ibu menyediakan pagi-pagi susu dan roti ya. Nanti sekali nasi padang. Nanti apa Pak? Ya, gado-gado, tidak itu yang memberikan Pak Diki kuat. Karena firman Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan aku bersukacita. Amin. Saat orang mengajak mari kita datang ke rumah Tuhan. Ya. Ada apa di rumah Tuhan? Ya. Ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, Amin. memberikan kekuatan, kemampuan. Ya. Bagaimana kepimpinan Daud untuk menghadapi bukan masalah istana saja, bukan masalah rakyatnya saja, menghadapi peperangan-peperangan kehidupan, supaya kemenangan itu terus terjadi atas kehidupan. Yes. Firman Tuhan satu-satunya kekuatan, kuncinya Daud, Tuhan memberikan kemenangan. Ya. Kunci-kuncinya kemenangan di dalam kehidupan Bapak Ibu ialah firman Tuhan. Amin. Amin. Karena dunia ini semakin hari tidak semakin baik-baik saja. Ya. Sudah banyak terjadi peperangan saat dunia diciptakan dan dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Manusia semakin hari semakin menyedihkan. Mata Tuhan melihat kejahatan-kejahatan yang ada. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Yesaya ya, pasal 24. Inilah keadaan dunia ini Bapak Ibu. Yesaya 24 ayat 19 dan 20. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, Yesaya 24 ayat 19 dan 20. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang ganjing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Haleluya. Tuhan ingatkan kita sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan yang sudah dilengkapi dengan kuasa Tuhan, supaya kita melihat keadaan bumi gonjang ganjing Bapak Ibu, goyah seperti gubuk yang tertiup dengan badai. Inilah keadaan dunia ini. Kehidupan yang jahat, keras. Bapak Ibu, kita beberapa waktu melihat di Facebook atau di TV Bapak Ibu, ya, tentara-tentara yang dihakimi, bukankah mereka orang-orang yang berpendidikan, ya, sampai dia memberikan pelajaran yang tidak senonoh, saudara Bapak Ibu, lebih daripada orang jahat, ya, dia menganiaya dalu Bapak Ibu. Kalau saya renungkan, dia kan orang-orang yang terdidik Bapak Ibu. Ya. Ya, pendidikannya, ya, Pak itu dalam kehidupan begitu keji
kejinya perbuatannya, Bapak. Inilah keadaan manusia. Semakin hari semakin jahat. Tuhan memberikan tahu atas kehidupan kita. Inilah keadaan dunia. Kita perlunya firman Tuhan. Amin. Supaya kita terus menjadikan terang di dalam kehidupan kita. Ya. Sebabnya bagi hari ini Tuhan terus memberikan firman di dalam kehidupan. Mari kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sudah disampaikan setiap hari, setiap saat. Kita harus mengandalkan Tuhan kehidupan kita ini, Bapak. Yes. Jangan sampai kita memang hidup di dalam tengah-tengah dunia yang rusak, yang jahat, yang keras. Namun Tuhan lengkapi dengan kuasa Tuhan. Supaya kita tidak sama cara hidup mereka. Mengatasi masalah persoalan. Menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak sama caranya kita menghadapi. Ya. Bukan dengan kekerasan. Ya. Bukan dengan kejahatan. Ya. Namun dengan sesuatu yang berkuasa, yaitu dengan sesuatu yang menjadikan berkat di dalam kehidupan kita. Yes. Sehingga hidupan kita, Bapak Ibu, mungkin kalau hidup kita di dalam terang tidak kelihatan perbuatan kita. Namun kalau Tuhan senang menaruhkan hidup saudara di dalam dunia yang kegelapan ini, maka kita akan kelihatan terang kebenaran itu lewat perbuatan kita. Ya. Sebabnya riwayat daripada Nuh, Bapak Ibu, kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kalau kita baca dalam satu pasal ini kejahatan manusia. Tapi Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah bagaimana satu pasal ini kejahatan manusia yang merajalela di dalam dunia ini. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang 5. Demikian firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, sampai ayat 8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Yes. Begitu menyesalnya Tuhan menciptakan manusia. Ayat yang kelima, aku menyesal. Tuhan menciptakan, membuat dengan tangannya sendiri. Sampai menyesal, Bapak Ibu. Sampai akan Tuhan membuat tindakan. Tuhan membuat rencana untuk menghancurkan, menghanguskan manusia, seluruh yang ciptaan. Karena Tuhan menyesal ciptaan. Bukan semakin dari semakin takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, namun hidupnya menyakiti hati Tuhan. Tuhan sakit melihat tingkah laku manusia ciptaan, sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk menghanguskan, menghancurkan bumi dengan menurunkan air bah. Bapak Ibu, 40 hari 40 malam ditenggelamkan dunia. Begitu luar biasanya Bapak Ibu murka Tuhan melihat umatnya yang tidak taat takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengambil tindakan yang begitu luar biasa, dahsyatnya, memusnahkan seluruh ciptaannya, seluruh binatangnya. Tapi hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Saudara dan saya pagi ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya. Di tengah-tengah dunia yang rusak ini, dengan manusia-manusia semakin jahat ini,
Tuhan memberikan kasih karunia kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Memberikan kasih karunia kepada Nuh. Kalau baca di situ, karena roh Nuh bergaul bersama Tuhan. Yes. Kalau kita baca ayat yang ke-9-nya. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Yes, amin. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena kehidupan Nuh tidak bercela. Ya. Dia taat, takut kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa. Bapak Ibu, sudah banyak firman yang diberikan di dalam kehidupan kita. Bukan berkat saja yang kita dapatkan, Ya. namun bisa merubah sikap kehidupan kita. Yes. Jika Tuhan mendapati kita orang-orang yang setia, Amin. orang-orang yang takut akan Tuhan, Ya. tidak bermain-main di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Ya. Orang yang mendapatkan kasih karunia itu, Bapak Ibu, yaitu orang yang hidupnya benar. Dan orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, orang yang mendapat perhatian khusus oleh Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Tuhan melihat keadaan waktu itu Nuh di tengah-tengah orang yang jahat. Karena Nuh hidup taat, takut, benar di dalam Tuhan, dia mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhan. Tuhan menilai, Tuhan memberikan kasih karunia karena mendapatkan perhatian khusus. Karena Tuhan melihat kehidupan Nuh tidak terbawa terseret, terbawa oleh lingkungan, tidak terbawa oleh keadaan dunia yang jahat ini, tetapi dia tetap terang, menjadi hidup, menjadikan berkat, sehingga mendapatkan yaitu perhatian khusus daripada Tuhan. Kita pun mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhan pagi hari ini. Ya. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Orang kalau mendapatkan perhatian khusus itu berarti orang yang spesial. Dan yang kedua yaitu orang-orang yang istimewa. Haleluya. Amin. Dikatakan di situ tentang kasih karunia Tuhan itu. Orang-orang yang dikhususkan Tuhan, orang-orang yang istimewa. Amin. Amin. Luar biasa. Kita orang-orang yang istimewa pagi hari ini. Ya. Saudara bisa mendatangkan hidup hati saudara, datang berbakti kepada Tuhan. Ya. Saudara sadar bahwa kita dikhususkan oleh Tuhan. Ya. Kita orang-orang yang istimewa. Amin. Ya. Katakan di dalam hati, kok orang istimewa loh. Ada orang. Ya. Kok orang yang istimewa. Siti mewah. Luar biasa. Membaca Tuhan luar biasa. Yes. Luar biasa. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, Ya. orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan khususkan hidup kita. Dibedakan cara hidup kita. Amin. Dibedakan cara kemenangan untuk menghadapi masalah persoalan. Yes. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Karena Nuh memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Nuh yang istimewa. Ya. Nuh diberikan tahu atas dunia apa yang akan terjadi. Karena murka Tuhan, Tuhan akan terus dalam menenggelamkan dunia ini. Karena Nuh orang yang khusus, yang istimewa. Nuh dikasih tahu, buatlah ibu bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan pagi hari ini kita orang-orang yang khusus istimewa. Tuhan berbicara, kita akan membangun bahtera, rumah tangga, kehidupan kita, iman kita, supaya kokoh bahtera kehidupan kita, iman kita. Karena kita akan menghadapi hancurnya dunia ini.
terang Tuhan. Semakin hari manusia tidak semakin takut kepada Tuhan. Dia membuat sakit hati. Diberikan orang yang istimewa. Karena istimewa Tuhan berfirman, bikinlah engkau bahtera. Bikinlah engkau bahtera. Dan bikinlah itu sesuai dengan itu perintah-perintah dari tikap-tikapnya, ya. Demikian lebarnya, panjangnya dari kayu. Melakukan semuanya. Tidak semua saudara mendengar berita. Saat saudara bergaul dengan orang-orang di luar, tidak pernah dia mengatakan, ayolah kita setia kepada Tuhan. Ayolah kita hidup di dalam kebenaran. Tidak ada suara perkataan yang sudah didengar di luar sana, hanya di dalam rumah Tuhan. Yes. Karena sudah di orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang yang istimewa. Pagi hari ini bangunlah bahtera kehidupan lewat firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Karena dunia akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita sudah dibangun dulu. Amin. Tuhan katakan kepadamu, bikinlah. Mungkin orang menceranu, karena saat itu tidak ada hujan Bapak Ibu. Bertahun-tahun di padang belantara di atas bukit. Orang akan mengatakan, orang-orang yang jahat tadi, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan tadi melihat membuat bahtera. Dia pasti mengelak-elak. Wah, ini sudah gila. Oh, bertahun-tahun tidak ada hujan, kok bikin bahtera sebesar itu? Tapi hatinya tidak bergoyang. Dia terus berfokus mendengarkan suara Tuhan. Yes, amin. Pagi hari ini Tuhan katakan, bangunlah manusia. Ya. Amin. Ya. Itu yang akan menjadikan kekuatan. Mendeklarasikan firman Tuhan. Yes. Itu bukan kata-kata manusia, tetapi itu akan mengandung kuasa lewat perkataan saudara. Amin. Akan mengandung kekuatan. Yes. Kita hidup di tengah-tengah bukan orang-orang yang benar. Saatnya saudara bisa amin kuat. Sebentar saudara keluar akan membaur dengan dunia. Ya. Luar biasa. Orang yang melakukan kebenaran, dia diberikan kehidupan yang khusus dan istimewa. Bukan semua akan mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Hanya sejamannya Tuhan perintahkan, karena Tuhan tahu hidupanmu takut, taat kepada Tuhan. Ya. Tuhan perintahkan pagi hari ini dalam kehidupan kita. Dan di sini katakan kita, ya, orang yang istimewa, kita harus meninggalkan dosa. Ya. Amin. Orang yang istimewa, orang yang dikhususkan oleh Tuhan harus meninggalkan dosa. Apa itu dosa? Masih menyimpan sakit hati, sampah-sampah rohani dalam akar-akar kepahitan yang terus merambat di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan berfirman, tinggalkan dosa, tinggalkan hal-hal dunia yang membatasi kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan, orang yang diistimewakan oleh Tuhan, Tuhan membuat saudara, memerintahkan, membuat bahtera, dan kita harus meninggalkan dosa. Orang yang istimewa itu Bapak Ibu, hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga memancarkan sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada sesuatu hal. Kita sudah dididik firman Tuhan itu bertahun-tahun, dari anak kecil sekolah ini. Ya. Hingga saat ini sudah berapa tahun firman yang menumpuk di dalam kehidupan kita. Seharusnya firman. Amin. Ya. Katakan kiro temanmu, seharusnya firman. Seharusnya firman. Bukan sakit hati. Bukan sakit hati. Ya, bukan sampah-sampah rohani. Bukan sampah-sampah rohani. Amin. Amin. Luar biasa. Yes.
pilihan Tuhan itu seperti model itu loh Bapak Ibu. Ya. Model itu orang-orang yang sempurna. Yes. Ya. Sampai matanya saja diseleksi saudara-saudara. Biar jalannya bagus, tapi nak matanya jelalatan. Sudah, kamu keluar saja. Biarpun matanya sempurna, mulutnya mencucu, kau keluar. Harus sempurna. Ya. Amin. Harus sempurna hidupan kita. Kita kan belum sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan. Haleluya. Lewat firman Tuhan Ya. yang menyempurnakan hidup saudara. Yes. Yang mendapati ini Tuhan luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan dikhususkan, diistimewakan, dan harus meninggalkan hal-hal yang membuat hati Tuhan gemes melihat hidupan saudara. Wong kok susah pun diatur ya. Umpamanya ya itu ya. Susah pun dikandani. Ya. Kita kalau persiapan firman Tuhan itu tidak cucu. Oh aku sesuatu minggu persiapan terus dibilang oh ini enggak ya. Pak Gembala itu sudah. Oh saya kadang-kadang wah Pak Gembala itu sudah bekerja dari Senin sampai Jumat ya. Mulanya saya tanya ngomong paling sore itu jam 8 Jumat. Terperas itu pikirannya ya, nanti pulang masih diperas ya Bapak Ibu ya, paginya juga diperas untuk menyampaikan firman. Kalau bukan kekuatan kita, kalau bukan orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, kalau bukan orang yang istimewa, kita tidak akan mampu untuk melakukan Betul. Ya. Sebabnya tinggalkan dosa yang menghambat kuasa Allah bekerja, menghambat sesuatu yang ilahi di dalam kehidupan kita terhambat. Kita sebagai anak Tuhan yang harusnya bergerak. Keempat, kita harus bergerak mendorong untuk mampu melayani Tuhan. Amin. Orang yang istimewa khususkan Tuhan, tinggalkan dosa, dan kita harus bergerak terdorong untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya di mimbar ini saja. Melayani Tuhan lewat perbuatan saudara, lewat perkataan saudara. Ya. Menjadi pribadi yang menjadikan berdampak. Oh, aku nak melihat orang ibu iki lho, ya. Nek diajak ngomong pena, bijaksana nek ngomong ya. Nek tak jak omong ini, Bu, ibu itu begini. Oh iya ya. Ah, biarlah ibu itu, kita tidak usah ikut-ikutan saja. Apa? Memang ibu kalau wah, panjang dan lebar. Tapi di sini tidak ada loh ya. Puji Tuhan. Kadang-kadang muncul ya, manusia tante. Mari Bapak Ibu, kita terdorong bergerak untuk melayani Tuhan. Amin. Seharusnya. Yes. Seharusnya. Paling mengatakan kita suratan yang terbuka. Orang akan melihat cara hidupmu, cara perkataanmu, cara sifatmu. Luar biasa. Kalau saudara melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, berbicara, aku orang yang istimewa. Haleluya. Amin. Mataku, mulutku, Yes. perkataanku harus istimewa. Yes. Amin Bulani. Ya. Dulu baik Bulan. ya. Ya merenungkan memang benar. Ya. Saya menjadikan orang-orang yang bijaksana. Saya orang yang istimewa. Saya meninggalkan dosa, perbuatan-perbuatan yang menjadikan geram Tuhan melihat kehidupan kita. Ya. Sudah bertahun-tahun kita menjadi anak Tuhan. Ya. Tuhan masih memberikan kesempatan loh Bapak Ibu. Dari dulu itu saya masih kecil, kedatangan Tuhan tidak lama-lama. Ya. Sampai saat ini kedatangan Tuhan tidak lama-lama. Ya. Kapan kedatangan Tuhan? Menunggu umatnya yang hidup selaras dengan firman Tuhan. Amin. Takut taat kepada Tuhan. Ya. Yang dikhususkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang istimewa di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Ya. Mungkin baru itu ditutup dunia ini Bapak Ibu.
masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita terus berubah kehidupan kita. Karena seringkali masih muncul hal-hal yang menggemaskan hati kita. Kita terdorong bergerak untuk melakukan. Sudah waktunya. Yes. Sudah waktunya. Ya. Kita untuk melayani Tuhan. Di mana di PKK kita bisa melayani Tuhan. Bukan membawa kitab, tapi membawa mulut saudara yang sudah diurapi Tuhan. Amin. Ya, betul. Jadi kalau nonton kitab ya, PKK, yang pasar, ya, atau yang pasar Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dengan kau baik ya, bahwa apa itu buku yang besar enggak? Besar waduh, ini rumah gelang usul ya. Tapi kita mempunyai kitab lewat mulut kita, amin. Ya. Lewat perbuatan. Ini kitab firman Tuhan yang harus diperkatakan setiap hari. Di mana komunitas saudara, baik itu di pabrik, di kantor, di pasar, di PKK, di rumah tangga. Karena saudara orang yang istimewa, amin. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Sudah waktunya melayani Tuhan. Yes. Sudah waktunya kita berdampak untuk melayani Tuhan. Yes. Luar biasa Tuhan, ya, kita itu orang yang luar biasa. Dan semua orang mendapatkan apa kasih karunia daripada Dia. Orang sudah bangga hati kalau dia sudah menjadi orang Kristen. Ke gereja sampai nabi, wah pasti dia diselamatkan. Dia tidak tahu kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk membentuk kehidupan kita. Karena dunia dengan rusaknya manusia. Itu sebabnya saya berdoa kepada Tuhan supaya pemerintah ini memberikan wadah untuk mendidik anak-anak bangsa yang masih remaja. Dia terlibat kekerasan, narkoba, kejahatan. Yeah. Saya berdoa ada pendidikan khusus untuk bangsa. Yes. Dan saudara sudah mendapatkan didikan khusus di tempat ini. Bapak Ibu, dengan firman Tuhan setiap hari akan merubah. Seharusnya sudah merubah. Amin. Ya. Seharusnya sudah kita merubah sikap. Harus ada perjuangan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 12, 13, ayat 23 dan 24. Anaknya belakang. Ya, Lukas 13 ayat 23 24. Demikian firman Tuhan. Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Sedikit sajakah yang diselamatkan Tuhan? Tidak. Amin. Semuanya yang sudah dipilih, dibenarkan, dibekali firman Tuhan, Ya. itu harusnya bilangan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Yes. Tapi Tuhan katakan, keinginanku, aku ingin menyelamatkan semuanya. Ya. Tidak seperti zaman Nuh. Seharusnya bumi tidak akan dihukum oleh air bah. Tapi harus engkau berjuang. Ya. Tidak seperti naik ke gereja, ini diberkati Tuhan di gereja orang.
Saudara tidak usah ditanyakan, kamu tidak selamat, tidak usah. Kita tidak usah mengatakan, hati ini berbicara seharusnya. Nek uripku kaya ini selamat apa ora ya. Nek aku ora sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, nek aku masih berbuat neko-neko di luar sana, selamat apa ora ya Bapak Ibu. Tidak usah Bapak Ibu gembala jemaat, loh ingatnya orang selamat loh. Ora usah muni ngono Bapak Ibu. Eko mantuku sing biar sing sak lasman ya. Ora selamat lho kok. Ndak usah bilang gitu. Ya. Mas Eko bisa menilai nek uripku koyo ngene iki selamat apa ora. Iya. Kita orang yang istimewa. Amin. Orang yang dikhususkan Tuhan. Yes. Ndak usah untuk menilai orang lain. Ya aku sok muna-muni karo bojoku ki selamat apa ora. Ya. Bojoku senang karena saya mencintainya. Ya. Tidak ada muna-muni. Ya. Tidak pernah muna-muni. Ya. Ya. Ya Bapak Ibu. Ibu-ibu ki sengaja muni-muni kali ya. Merasa. Pak Diki diam saja, aku tak tahu muni-muni tangga. Tidak pernah. Gebrak meja baik. Ya. Kok ini rumahnya susu, ya. Gebrak meja. Ini saya bujuk gane muni-muni. Ya. Saudara tidak usah nilai. Kowe kesetiaan ya. Kowe nek masuk neraka ya. Nek dikonoke Pak Diki apa-apa. Ning kono nek apa di Australia? Australia. Orang seneng. Enak sih seneng menurut enak loh Bapak Ibu. Saya mendengarkan loh. Allah rapopo dan surga ya rapopo dan neraka ya puji Tuhan loh. Neraka puji Tuhan. Ya, wis dangdutan ning kono semalam suntuk ya. Ora usah makan loh. Sudah tidak usah dinilai orang lain. Iya. Tapi hati batin kita yang dipenuhi oleh Roh Allah itu berbicara. Yes. Nek aku koyo ngene iki lho. Ya. Selamat apa ora uripku? Berjuanglah Bapak Ibu. Yes. Amin. Berjuang. Haleluya. Indonesia merdeka karena berjuang. Ya. Perjuangannya sederhana. Hanya dengan bambu runcing. Fish to fish. Wah, mantap kali. Paling bujang lah ngece aku. Menggunakan bahasa asing. Bisa terjungkal-jungkal. Kalau saya menggunakan bahasa asing, aku mau ngomong apa sih? Face to face. Face to face. Ya. Berhadapan Bapak Ibu. Musuh kita itu dari Jakarta ke sini balik. Waduh. Kayak Mas Samuel nih kono kayak. Ya. Mas Samuel tidak tahu. Tapi kalau berhadapan kita tahu. Wah ini Pak Diki kayak lomba, aku tahu Bapak Ibu. Setan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus berjuang sehingga bangsa ini bisa merdeka. Iya. Tidak dengan wis menang baik karepmu wis dijajah ya apa-apa. Berjuang. Kita pun berjuang pagi hari ini. Iya. Yang menilai hidup kita ialah kita sendiri. Amin. Karena kita memiliki Roh. Haleluya. Tujuan Tuhan. Ayat yang luar biasa. Filipi pasal 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Amin. Jangan bengkok hatimu. Wong nek bengkok lucu ya. Maaf lho Pak ya. Maksudnya bapak saya kan bukan bengkok artinya ya. Ya. Orang nek
orang itu kehidupannya itu bengkok, maksudnya fisik kita lah, ya. Karena tangannya udah sempurna, jalannya, kakinya, itu kan lucu dan salam. Iya, iya, iya. Ini bapak saya tidak lucu, Tidak. lucu-lucuan. Ya. Yang saya maksudkan kalau kehidupan kita bengkok, seperti orang dunia itu, Ya, kita jadinya lucu Tuhan melihat hidup kita ini. ya. Lu maksudnya piye yo, ya. Kok mulutnya panjang, ya. Melakukan perbuatannya kok koyok ngono. Seharusnya kita di tengah-tengah orang yang bengkok ini, kita mengeluarkan cahaya, Yes. mengeluarkan seperti bintang. Amin. Orang akan memuji kehidupan saudara. Orang bisa mengutuk Tuhan lewat perbuatan saudara. Orang bisa dimuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Supaya kita menjadikan bintang-bintang. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Menjadikan cahaya terang di tengah dunia ini. Ingat, kasih karunia Tuhan tadi yang pertama apa? Jadikan orang yang istimewa, Orang yang istimewa, tidak melakukan dosa, orang yang dikhususkan oleh Tuhan, gerak dan dorong untuk melayani. untuk melayani Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang terang, bercahaya, Ya. muncul di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan.